Selamat bergabung di pembelajaran e-learning surveillance epidemiologi. Perkenalkan, nama saya Andi Rupita Ningsih dari organisasi profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Kita sedang belajar dalam bentuk e-learning yang difasilitasi oleh Sistem Informasi Edunakes. Sistem Informasi Edunakes ini memfasilitasi kita dalam nanti berdiskusi, dan dalam diskusi nanti kita bisa saling bertukar pikiran dan mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas. Kemudian kita bisa lebih memperdalam lagi dalam e-learning ini. Tentunya ini akan menyenangkan dan selamat bergabung, selamat belajar. Penerapan epidemiologi yang paling mendasar adalah melakukan kegiatan surveillance, yaitu kegiatan analisis terhadap data yang dikumpulkan secara sistematis dan teratur, tepat waktu, dan dengan tingkat kelengkapan yang baik dalam rangka untuk membuat kesimpulan terhadap adanya masalah kesehatan untuk selanjutnya dipakai sebagai dasar di dalam proses pengambilan keputusan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hanya kejadian luar biasa ataupun kenaikan masalah kesehatan yang akibat tidak teramatinya sebelumnya, baik faktor risikonya maupun kelengkapan datanya. Sehingga surveillance adalah kegiatan analisis dan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan dalam rangka action. Surveillance tanpa action, maka dia akan merupakan suatu kemubaziran. Ingat, surveillance adalah analisis, surveillance adalah analisis untuk action. Surveillance adalah analisis untuk action dalam rangka pengambilan keputusan. Hasil belajar. Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan kegiatan surveillance epidemiologi. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat 1. Menjelaskan konsep surveillance epidemiologi. 2. Menjelaskan pelaksanaan surveillance epidemiologi. 3. Menjelaskan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa, dan sistem kewaspadaan dini dan respon. Kita pasti sudah pernah mendengar surveillance epidemiologi. Apakah Anda masih mengingat apa yang disebut dengan surveillance? Kapan itu kita pelajari? Mengapa saat ini kita perlu mengulang untuk mempelajarinya kembali? Percayalah bahwa dengan mempelajari materi pokok 1 dalam modul surveillance epidemiologi ini, para peserta akan mampu memahami pentingnya konsep surveillance epidemiologi. Pelajarilah materi berikut ini dengan semangat belajar yang tinggi ya. Sebagai pelaksana tugas surveillance epidemiologi mempunyai peran dan fungsi yang cukup penting dalam memahami tentang konsep surveillance epidemiologi, yang meliputi apa yang dimaksud dengan surveillance epidemiologi. Komponen surveillance epidemiologi. Surveillance epidemiologi deskriptif dan analisis data. Materi ini sangat menarik bila kita pelajari secara lebih intens. Jadi, tetaplah semangat untuk memulai pembelajaran ini. Yuk, kita mulai dengan tahap demi tahap. Pokok materi 1. Konsep surveillance epidemiologi. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan konsep surveillance epidemiologi. Submateri pokok. 1. Definisi. 2. Komponen surveillance epidemiologi. 3. Surveillance epidemiologi deskriptif. 4. Analisa data. Pengertian. Surveillance kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit, atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit, atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara komprehensif. Konsep dasar kegiatan surveillance. Konsep dasar kegiatan surveillance meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpretasi data, umpan balik, diseminasi yang baik serta respon yang cepat.
Desain surveillance epidemiologi. Fokus kegiatan surveillance. 1. Menentukan kelompok atau golongan populasi yang mempunyai risiko terbesar untuk terserang penyakit, baik berdasarkan umur, jenis kelamin, bangsa, pekerjaan, dan lain-lain. 2. Menentukan jenis dari agen atau penyebab penyakit dan karakteristiknya. 3. Menentukan reservoir dari infeksi. 4. Memastikan keadaan-keadaan yang menyebabkan bisa berlangsungnya transmisi penyakit. 5. Mencatat kejadian penyakit secara keseluruhan. 6. Memastikan sifat dasar dari kejadian penyakit atau wabah tersebut, sumber dan cara penularannya, distribusinya, dan sebagainya. Penyelenggaraan kegiatan surveillance epidemiologi diperlukan komponen-komponen sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan surveillance yang jelas dan terukur terutama keterkaitannya dengan upaya intervensi program atau penelitian. 2. Menetapkan mekanisme surveillance epidemiologi dalam mencapai tujuan-tujuan. 3. Mengembangkan definisi kasus. 4. Menentukan sumber data alat pengumpul data dan mekanisme pelaporan, melaksanakan analisa dan presentasi data surveillance, mengembangkan mekanisme umpan balik dan penyebaran informasi dilakukan secara sistematis. 5. Pembagian tugas surveillance, adanya tim teknis, peraturan-peraturan, pedoman, dana operasional, sarana teknologi, dan komunikasi. 6. Mengidentifikasi jejaring surveillance epidemiologi. 7. Menetapkan indikator kinerja. Surveillance epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif merupakan studi terhadap frekuensi dan distribusi penyakit, kondisi, cedera, ketidakmampuan, kematian atau masalah dalam kurung peristiwa kondisi kesehatan lainnya dalam populasi. Untuk melakukan studi ini, epidemiolog harus mengkaji semua aspek waktu, tempat, dan orang. Tujuan studi epidemiologi deskriptif. 1. Menggambarkan karakteristik distribusi penyakit atau masalah kesehatan lainnya pada sekelompok orang atau populasi. 2. Memperhitungkan besar dan pentingnya masalah kesehatan pada populasi. 3. Mengidentifikasi dugaan faktor determinan atau faktor risiko timbulnya penyakit atau masalah kesehatan yang dapat menjadi dasar menformulasikan hipotesa. Manfaat epidemiologi deskriptif. 1. Masukan untuk perencanaan dan alokasi sumber daya kesehatan tentang penyebaran dan kecenderungan penyakit di suatu populasi tertentu. 2. Petunjuk awal untuk perumusan hipotesis bahwa suatu paparan adalah faktor risiko penyakit. Ada dua kategori epidemiologi deskriptif berdasarkan unit pengamatan dan atau unit analisis. 1. Populasi. A. Studi ekologis dan B. Time series. 2. Individu. A. Laporan kasus dalam kurung, case report, dan B. Case series. Termasuk dalam studi deskriptif adalah surveillance. Analisis data. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode epidemiologi deskriptif dan atau analitik untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan surveillance yang ditetapkan. Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diinterpretasikan sehingga berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Ada dua model analisis data. 1. Analisis deskriptif. 2. Analisis analitik. Analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat gambaran atau mendeskripsikan nilai-nilai suatu variabel data. Misalnya distribusi frekuensi dalam kurung absolut proporsi, nilai tengah dalam kurung mean, median, modus, dan nilai sebarannya dalam kurung standard error. Terdapat 3 variabel epidemiologi yang lazim dianalisis, yaitu variabel orang, waktu, dan tempat. Variabel orang meliputi umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Untuk variabel waktu meliputi hari, minggu, bulan, tahun, musim, dan lain-lain. Sedangkan variabel tempat seperti di bandara, pelabuhan, pantai, pegunungan atau wilayah administratif seperti di desa atau dukuh, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Analisis analitik yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel terikat dalam kurung dependent variable dengan variabel bebas dalam kurung independent variable. Dalam melihat hubungan antar variabel tersebut, metode statistik dibedakan menjadi 2 kelompok sebagai berikut. A. Analisis bivariate. B. Analisis multivariate.
Analisis bivariate yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan tingkat keeratan hubungan atau hubungan sebab akibat antara dua variabel tanpa memperhitungkan pengaruh faktor lain di luar variabel tersebut. Biasanya analisis statistik dilakukan dengan cara tabulasi silang. Ukuran statistik yang digunakan untuk melihat hubungan dimaksud biasanya digambarkan dalam nilai koefisien korelasi dalam kurung R, X2, odd ratio, risk relatif, dan sebagainya. Analisis multivariate yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan sebab akibat antara dua variabel dengan memperhitungkan pengaruh faktor lain di luar variabel tersebut, baik sebagai variabel confounding ataupun sebagai variabel interaksi. Ukuran statistik dalam analisis ini digunakan untuk melihat kaitan antara suatu akibat dalam kurung dependent variable dengan banyak faktor yang mempengaruhi dalam kurung independent variable. Di samping itu, teknik analisis multivariate juga digunakan untuk membuat model hubungan satu variabel dengan banyak variabel secara bersamaan dalam bentuk formula dalam kurung persamaan yang juga dapat digunakan untuk proyeksi. Nah, pokok materi 1 tentang konsep surveillance epidemiologi ini telah selesai kita pelajari tuntas. Cukup banyak subpokok materi yang kita bahas, tinggal menerapkan pada permanent system di unit kerja masing-masing. Luar biasa! Anda telah berhasil mempelajari materi pokok 1 dan sudah memahami semua penjelasan. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk menambah dan memperkaya pemahaman Anda tentang konsep surveillance epidemiologi. Telah banyak poin-poin penting yang perlu dijadikan pelajaran dalam melaksanakan surveillance epidemiologi. Tetaplah semangat untuk mempelajari pokok materi berikut. Selamat belajar. Demikianlah materi surveillance epidemiologi ini. Semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.